Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Panji Putra Pamungkas dari kelas TI 19B RPL 1 dengan NIM 31191010587. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah project atau tugas kelompok membangun project inventory spare part komputer menggunakan ASP.NET. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman visual dengan dosen Sanudin Eskom Mkom. Dan yang pertama harus kita lakukan adalah menyiapkan sebuah database ya. Di sini saya mempunyai database inventory data dengan tabel barang masuk, keluar, inventory, master barang, master user, dan supplier. Dan di sini Bapak juga sudah menyediakan sampel untuk kita buat websitenya. Di sini web sampelnya harus kita rubah menjadi nama sesuai dengan project kita. Saya menggunakan inventory web, huruf besar semua. Kemudian kita harus mengeject database yang sudah disediakan. Di sini kita masuk ke database, kita restore database-nya. Oke, kita ganti namanya menggunakan nama project kita masing-masing. Apabila sudah, kita oke, berhasil. Jangan lupa kita memberikan akses kepada user login root kita, karena di sini saya menggunakan root ya, bukan SA. Kita berikan akses pada user mappingnya. Lalu oke. Setelah kita restore, kita akan merubah data yang ada di database ini. Kita rubah tabelnya. Pertama kita rubah kliennya. Di sini ada client ID dan client name. Di sini saya akan merubahnya menjadi inventory. Kemudian di sini PT inventory spare part komputer. Sudah, tekan enter, lalu lookup optionnya juga kita rubah. Di sini kita rubah menggunakan nama kita ya. Oke, apabila sudah diganti, saya berikan nama saya, name dan projectnya. Lalu kita rubah post logoutnya. Nah, ini agar kita apabila kita logout, kita akan masuk ke dalam localhost 8899, karena di sini kita akan menggunakan port 8899. Lalu apabila sudah kita rubah, kita kembali lagi ke dalam sampel sini. Jangan lupa DAM-nya juga ini harus dirubah menggunakan nama project kita. Pada sampel code ini kita rubah menjadi inventory code. Oke. Kita restore di luar di sini. Klik shift pada keyboard, lalu klik kanan pada mouse. Kita buka PowerShell-nya. Oh ya, mau restore-nya kita connect dulu. New connection. Ya, sebelumnya kita close, kita connect-kan. Belum ada apa-apa ya di Mongo restore-nya, di database Mongo. Di sini kita masukkan dulu Mongo restore. Kita tunggu. Ya, sedang berjalan. Oke, sudah done. Kita cek di Mongo restore-nya, kita disconnect, lalu kita connect lagi. Ya, sudah masuk inventory code, sampel CDN, dan sampel doc-nya. Kemudian kita konfigurasi IIS-nya.
Sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi karena saya juga sudah melakukan ini di komputer ini. Jadi IIS-nya sudah terkonfigurasi. Kita cari di sini IIS, Internet Information Service. Sudah saya beri akses. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi pada IIS-nya atau kita membuat websitenya di sini. IIS ya. Kita buat site baru menggunakan nama project kita masing-masing. Di sini project saya inventory. Lalu physical path-nya kita ambil dari sampel yang diberikan oleh Bapak Sanudin. Oke, portnya jangan lupa diganti. Oke. Kita masuk ke advanced setting, limitnya kita naikkan menjadi 12.000. Oke, enter. Sudah berubah. Kita berikan permissionnya. Kita tambahkan IIS. Final. Kita cari IIS. Oke. Kita berikan akses dan juga user kita berikan akses full control. Sudah apply. Oke. Kita masuk ke bagian application pool. Di sini advanced setting yang sebelumnya 32 bit application yang false kita rubah menjadi true. Oke. Apabila sudah, kita akan memberikan atau mengedit app setting di dalam inventory web sini. App setting dan connectionnya. Kita rubahnya menggunakan notepad saja. Ini juga. Dan di sini, maaf. Connection app setting. Ya, ada dua ya. Ini connection, ini app settingnya. Dan saya perbesar. Di sini dia, oke. Saya rubah dan di sini saya sudah menyiapkannya ya. Nih, perbedaannya adalah localhost-nya saya rubah. Lalu project ID, identity name, app name sama component name-nya saya ganti menggunakan project saya sendiri. Oke, saya tempel di sini. Jika sudah, kita save. Lalu untuk connection-nya juga. Di sini untuk connection yang diganti adalah di bagian sini. Sampel data dirubah jadi inventory data. Passwordnya saya menggunakan root. Lalu sampel code-nya ini juga saya rubah jadi seperti ini. Inventory code, inventory out, inventory data, lalu ID dan passwordnya. Apabila sudah, kita save. Ini juga kita save, tadi udah. Close. Ya, apabila sudah, saya akan kembali ke IIS-nya. Di sini. Saya coba stop dan start lagi. Karena baru saja kita konfigurasi ulang, lalu kita browse. Kita buka melalui website. Dan akan sedikit memakan waktu agak lama. Apabila tidak terbuka, saya sarankan menggunakan /app pada localhost 8899-nya. Kita tunggu. Sembari menunggu, saya akan close dulu yang tidak terpakai. Metode connection sudah saya copy paste. Lalu app setting ya sudah. Memang akan memakan sedikit waktu. Oke, sudah berhasil ya. Di sini saya belum buat ID karena kita baru konfigurasi awal. Masih menggunakan username Bapak dan juga passwordnya Asan dan Asan Master. Kita sign in. Ini kita allow saja dan
kita berhasil masuk ke dashboard. Lalu berikutnya saya akan melakukan web konfigurasi, akan merubah logo yang ada di pojok kiri atas dan juga di dashboard ini. Caranya adalah kita masuk ke dalam administration tool, utility, dan file collection. Di sini kita akan update di content dan image. Kita choose file untuk memilih file, dan di sini saya sudah menyediakan 4 gambar ya. Saya upload semua. Upload file. Lalu akan saya rubah di konfigurasi di sini. Saya buka di tab baru saja. Nah, di sini logo ini, icon, dan juga localhost-nya ini kita rubah. Kita menggunakan 8899. Lalu tadi background yang 240 kali 40 kita rubah di sini. Lalu untuk icon kita copy paste saja ya. Apabila sudah, kita save. Lalu jangan lupa kita rubah juga pada dev-nya. Dev-nya kita cari di sini home, enter. Kita rubah logo ini, kita ambil gambarnya logo. Di sini kita rubah. Lalu backgroundnya, background itu header. Oke, kita rubah di sininya juga. Selamat datang pada sistem informasi inventory PT Inventory Spare Part komputer. Oke, apabila sudah kita rubah, jangan lupa kita save. Oke, sudah sukses ya, datanya di save. Mari kita coba, kita refresh. Oke, sudah berubah ya. Lalu kita akan mencoba merubah atau menambahkan menu, karena di sini kan saya menggunakan inventory spare part dan di sini belum ada menunya. Kita tambahkan melalui administration tool, app management, dan menu manajemen. Kita lihat di sini belum ada ya. Kita buat baru saja menggunakan kode M20000 dengan nama inventory. Karena ini parent atau yang utama, jadi kita tidak memasukkan parentnya itu siapa. Di sini levelnya kosong dan sekuennya saya isi 10 dan menggunakan icon FAS Palis. Atau kalau kita mau lihat icon, kita di sini ada di utilities dan file collection. Oh, maaf, salah. Saya lupa disimpannya di mana. Kita lanjut saja. Saya sudah memilih ini. FA list ALT. Kita save, lalu kita buat lagi. Saya di dalam inventory ini saya ingin membuat, saya pisahkan ada master data, transaksi, stok, dan laporan. Lalu di dalam master datanya nanti saya ingin membuat ada master data supplier dan master data barang. Jadi di sini saya akan membuat master datanya dulu. Parentnya menginduk ke inventory. Tadi levelnya 0, berarti di sini 1, dan sekuen berikutnya tadi saya isi 10, berarti 20. Master data kita isi yang ini, yang LT agar berbeda. Saya save, lalu saya buat lagi sekalian di dalamnya untuk supplier. Supplier ini akan menginduk kepada master data. Maaf, saya salah pencet. Kita cek dulu apakah ke save. Tidak ya. Kita create baru. Di sini supplier. Lalu kita menginduk ke master data. Di sini levelnya berarti 3. Oh, 2, maaf.
lalu sequence-nya baru 30. Ekonnya saya menggunakan truck. Oke, saya save dan kita lihat di sini ya, masuk ya, inventory master data supplier. Saya buat sekali lagi untuk barangnya, name barang, parentnya kita menginduk ke master data, levelnya 2, sequence 30, barang saya menggunakan list saja. Oke, oh ya, linknya saya taruh md barang. Oh, salah pencet lagi, maaf. Di sini barang parent menunya saya malah pencet back ke master data level 2 30. Ini pakai fa list alt md barang. Lalu tadi yang supplier juga saya beri md supplier di sini ya. Belum saya berikan link. Di sini saya tambahkan linknya supplier. Oke. Ini menunya sudah kita buat namun belum tampil pada dashboard. Untuk menampilkannya kita akan masuk ke dalam sistem manager, setup dan rule management. Ini kita masih login menggunakan admin. Dan ini di checklist ya. Akan semuanya terchecklist dan kita berikan permissionnya. Di sini permissionnya adalah add, update, delete, print, app review, print, lalu satu lagi list. Oke, ini untuk supplier. Lalu yang barang juga kita berikan yang sama, add, delete, update, print, review, dan juga list. Oke, sudah kita update supplier dan barang sudah kita berikan permission. Kita update, lalu kita refresh. Oke, sudah muncul ya inventory master data dan di dalamnya ada supplier dan juga barang. Karena belum diisi apapun, di sini masih under construction. Lalu selanjutnya saya ingin membuat menginjek database yang sudah saya sediakan tadi yang di SQL server. Ini data saya, database saya, supplier ke dalam websitenya. Caranya adalah kita masuk ke dalam dev ini, kita refresh dulu ya, kita rubah di inventory master data dan supplier. Di sini menggunakan md supplier karena linknya tadi barusan saya buat md supplier. Lalu kita cari tabelnya. Ini sudah di md supplier ya. Tabelnya kita cari tbl supplier. Kita cari generate. Nah, masuk ya, ada ya tabel suppliernya. Lalu kita akan save dia pada md supplier. Sudah kita save. Are you sure? Yes, oke. Kita coba balik lagi di refresh. Apakah sudah? Nah, oke. Database-nya sudah terkoneksi. Masuk di sini, cuman untuk create search-nya semuanya masih belum jalan ya. Masih belum bisa diakses karena saya belum membuat function-nya. Nah, sekarang saya akan membuat function dari create, update, dan delete. Untuk function-nya ada di sini. Nah, di sini ini kita kopikan ke dalam SQL sampai dengan sini, sampai delete. Ini di copy lalu kita masuk ke dalam SQL.
Nah, di sini kita new query atau kita membuat baru. Kita arahkan ke inventory data. Sebentar. Ya, betul, ke inventory data, tapi sebelumnya saya sudah membuatnya. Akan saya hapus dulu. Nah, ini saya sudah membuat query-nya. Ini untuk ketiganya akan saya hapus dulu. Oke, sudah saya hapus. Kembali lagi ke sini ya. Di sini kita paste yang sudah kita copy tadi. Nah, cuman di sini saya sudah menyiapkannya juga apa saja yang diganti. Kita paste saja. Nah, betul begini. Apa saja yang sudah saya rubah? Yang saya rubah hanyalah ini, tipe data create date-nya saya rubah menjadi date time. Lalu yang di bawahnya juga create date-nya harusnya di sini saya rubah date time juga. Di sini oke, saya rubah menjadi date time. Lalu ini saya rubah menjadi ID karena basicnya semuanya akan mengambil pada ID. Lalu create by-nya saya rubah menjadi nama saya. Create date-nya menggunakan get date. Get date ini adalah menggunakan waktu yang tersedia pada sistem. Apabila sekarang sistemnya menunjukkan tanggal 9 bulan 11, maka nanti akan menunjukkan ke tanggal 9 bulan 11. Apabila sudah, kita coba execute dan berhasil. Kita cek lagi di sini. Ya, sudah muncul. Ada lagi yang tadi saya hapus. Lalu berikutnya masuk ke dalam websitenya lagi, karena fungsinya sudah kita buat ya, untuk delete, list, dan save-nya. Kita masuk ke dalam website lagi. Di sini kita akan memasukkan fungsinya ke dalam sini. Caranya adalah kita masuk ke dalam administration tool, lalu sebentar. Nah, di sini. Oke, untuk menambahkannya kita masuk ke dalam administration tool, database utility, dan di function definition. Nah, di sini kita membuat baru ya. Saya ambil namanya dari sini. Untuk save dulu name-nya. Di sini untuk yang paling atas diganti FC. Lalu ini tipenya SQL script dan kita mengambil dari user DB contact. Oke. Statusnya kita aktifkan. Kita save. Kita cari supplier tbl underscore supplier. Apakah sudah masuk? Kita search. Ya, sudah masuk untuk yang save. Lalu kita buat lagi untuk yang list dan delete. Kita buat yang list, SQL user DB contact, kita paste yang list. Jangan lupa ininya kita ganti ke dalam fc tbl supplier list. Kita save. Sudah muncul. Kita buat lagi untuk yang delete. Kita ambil dari sini namanya, delete. Oke, kita rubah lagi menjadi fc. Oke, kita save. Ya, sudah semuanya sudah masuk.
Lalu untuk function yang sudah kita buat ini, kita akan masukkan ke dalam supplier ini. Caranya saya refresh dulu saja. Oke, kita masuk ke inventory, master data, dan supplier. Nah, sini sudah MD supplier ya. Itu kita cari di sini juga bisa. Kenapa tidak aktif? Sebentar dulu. Tuh di sini dia. Kita merubahnya di JavaScript-nya. Nah, di dalam sini. Di dalam sini kita rubah dulu untuk Nah, di sini kita rubah menjadi md underscore supplier. Kita mengikuti di sini ya, md supplier, lalu ininya kodenya menu ID-nya kita masukkan M2101 sesuai dengan kode yang ada di atas ini. Apabila sudah, kita rubah juga untuk ininya. Ini kita bukan customer, kita di sini supplier. Lalu di depannya diberikan lagi inventory. Oke, sudah dirubah. Kita ganti juga untuk ya, ini function save-nya kita ganti. Kita ambil dari sini, terubah jadi function yang sudah kita buat tadi, function table supplier save. Yang save, lalu kita cari lagi yang delete dua. Nah, ini dia, terubah juga yang delete ya. Kemudian untuk listnya juga kita rubah. Oke, ini sekalian saja saya rubah. Di sini kita menggunakan parameternya ID. Kita tidak menggunakan company. Di sini baru delete, lalu kita rubah di sini. Oke, sudah. Untuk listnya, oke, saya coba save ya. Apakah jalan? Kita refresh dulu. Oke, inventory, master data, supplier. Belum saya save ternyata. Oke, kita refresh. Ya, berhasil ya. Untuk tombol-tombolnya pun sudah aktif. Di sini saya sudah membuat satu buah data, kode supplier, ID, dan juga alamatnya sudah saya isi. Saya coba diedit, tombol editnya. Oh, terlalu panjang ya di sininya. Kita potong saja kolom-kolom yang tidak digunakan. Di sini change by-nya kita hapus saja. Save. Oke, kita refresh lagi. Ya, kita coba delete dulu saja. Oke, jalan. Kita buat. Oh, berarti di HTML-nya juga dirubah. Kita ganti sampai
nomor telepon, mana nomor telepon? Nah, kita hanya menggunakan sampai nomor telepon. Kita save lagi. Oke, masuk ke dalam sini, kita refresh. Ya. Oke, sudah berubah ya. ID-nya saya isi 1, kode supplier SP01, MSI, alamat di Bekasi, dan juga nomor telepon. Kita save. Oke, berhasil di save. Tadi tombol delete-nya juga sudah. Kita coba edit. Untuk ID tidak bisa diedit. Yang bisa diedit hanya kode suppliernya. Misalkan saya rubah jadi 2. Lalu ini kita ganti menjadi Armageddon. Lalu alamat Jakarta. Nomor telepon pun bisa dirubah. Oke, kita save. Kita lihat ya, berubah ya. Armageddon, alamat menjadi Jakarta. Lalu nomor teleponnya juga sudah diganti. Kode supplier juga sudah. Selanjutnya yang akan saya lakukan adalah membuat login. Karena di sini saya tadi loginnya masih menggunakan login Bapak Hasan ya. Saya coba logout dulu. Oke, masih menggunakan login Bapak Hasan dengan password Hasan Master. Kita coba login. Nah, di sini saya ingin membuat user saya sendiri. Pertama-tama saya akan masuk ke dalam setup dan rule management. Nah, di sini hanya ada 2. Saya coba buat baru dengan role-nya Panji, name-nya juga Panji. Status aktif. Lalu kita masuk ke dalam user management. Panji role Panji, komponennya inventory, status aktif, save. Oke. Lalu saya ingin merubah di dalam sini saya akan memberikan akses ke inventory saja. Karena user Panji hanya bisa mengakses inventory-nya dan juga sistem manager. Di sini saya berikan permission-nya dulu untuk seperti tadi, add, update, delete, print, review, dan juga list. Lalu di barang juga sama, add, delete, update, list, print, review. Oke, kita update dan kita coba login menggunakan user saya. Logout ya. Panji, dan sebelumnya defaultnya adalah passwordnya password. Sign in. Ya, berhasil. Nah, ini PT-nya betul, PT Inventory ya, inventory spare part komputer. Oke, dan muncul inventory-nya. Saya coba jalankan dulu fungsinya. Untuk add, nama suppliernya kita ganti ke MSI saja, Cikarang Pusat, nomor telepon yang ini. Save, sudah. Oke, langsung kita coba delete. Ya, bisa. Dan untuk merubah passwordnya kita akan rubah di sini. Defaultnya adalah password, dan juga password barunya saya coba admin. Change password. Oke. Oh, harus 6 karakter. Admin terlalu sedikit. 123. 123. Kita rubah passwordnya. Oke, berhasil update password. Kita coba login menggunakan password baru. Admin 123.
Ya, berhasil login dan mungkin cukup sekian video yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.